Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri kuliah Filsafat Politik. Kita hari ini akan membahas tentang demokrasi. Nah, memang kemarin saya sudah memulai pembahasan tentang demokrasi ya, tetapi sekarang saya akan lebih fokus lagi tentang yang ada kaitannya dengan demokrasi, yaitu masyarakat sipil atau civil society. Nah, teman-teman, civil society ini seringkali dalam sistem demokrasi itu dikatakan sebagai kekuatan rakyat, ya, kekuatan rakyat yang mandiri, maksudnya tidak dalam kuasa negara atau di luar negara. Negara dalam arti misalnya kita tahu ada lembaga-lembaga negara, kemudian ada organisasi milik negara. Nah, ini kekuatan rakyat di luar kekuatan negara. Nah, tapi nanti kita akan mempelajari lebih lanjut ya, apa itu civil society dan mengapa kita penting membicarakannya dalam politik modern. Nah, kita mulai saja. Civil society atau orang sering katakan sebagai masyarakat sipil itu sebenarnya menunjuknya itu bukan pada masyarakat asal seluruh masyarakat ya, tetapi pada organisasi, pada kelompok atau gerakan sosial yang berada di luar kontrol pemerintah. Tetapi organisasi, kelompok, dan gerakan itu, gerakan sosial itu punya peran penting dalam masyarakat. Ada beberapa contoh atau jenis masyarakat sipil yang saya maksud. Pertama jelas NGO ya, atau LSM ya, seperti Amnesty International atau seperti Greenpeace gitu. Ada lagi ormas ya, organisasi masyarakat kita tahu yang paling besar seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, sampai ormas seperti Pemuda Pancasila, itu organisasi masyarakat sipil. Ada pula komunitas lokal yang biasanya, kalau komunitas lokal ini biasanya mereka mencoba mengadvokasi hak-hak warga ya, seperti kita kemarin tahu kejadian beberapa waktu yang lalu di Pati, ada advokasi kelompok-kelompok masyarakat, itu komunitas lokal termasuk dalam masyarakat sipil. Kemudian serikat pekerja ya, serikat pekerja, serikat buruh yang tentu saja memperjuangkan hak-hak buruh. Ada juga kelompok-kelompok keagamaan, ormas-ormas tadi yang sudah saya sebut. Apalagi ya, ada juga media ya. Kalau dalam bidang media kita tahu ada media-media yang konvensional ya, media-media besar yang bentuknya perusahaan, korporasi, tapi ada juga media-media independen ya, media-media yang di luar korporasi, di luar pemerintah, yang mencoba mengawasi kekuasaan atau watchdog ya, anjing pengawas bagi kekuasaan. Nah, civil society ini sebenarnya adalah jembatan antara masyarakat dan negara gitu. Nah, apa fungsinya jembatan atau mediasi ini, mediator ini? Yaitu untuk saling menjaga agar porsinya tidak berlebihan kekuasaan itu. Jadi negara itu kan memang perlu diawasi ya. Kalau tidak diawasi, maka porsi kekuasaannya akan terlalu lebar dan itu akan mengganggu kehidupan masyarakat sipil pada umumnya. Nah, situasi inilah yang diprasyaratkan oleh demokrasi ya. Jadi demokrasi itu tetap hidup bila masyarakat sipil itu tumbuh berkembang tanpa ada tekanan dari negara atau pemerintah. Nah, sebenarnya teman-teman, konsep masyarakat sipil atau civil society ini sudah ada sejak zaman kuno. Kalau kita coba buka kembali karya atau biografi tentang Aristoteles, kita akan menemukan bahwa Aristoteles pernah mengatakan begini, manusia adalah zoon politikon. Saya pernah bahas ini kan beberapa saat yang lalu di awal-awal kuliah filsafat politik. Artinya bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang berorganisasi di dalam komunitas masyarakat, mulai dari yang terkecil, RT, RW, atau kelompok-kelompok pemuda kayak gitu ya. Manusia pada dasarnya zoon politikon, makhluk sosial yang berorganisasi di dalam komunitas. Selain Aristoteles, di abad ke-19 misalnya ada Alexis de Tocqueville ya, dia
Dia filsuf yang mengamati bagaimana masyarakat sipil itu punya peran kuat untuk menjaga demokrasi tetap tumbuh. Nah, Alexis de Tocqueville ini dia banyak mengamati tentang masyarakat sipil di Amerika Serikat. Selain itu ada juga Antonio Gramsci. Ya, Antonio Gramsci, seorang filsuf Marxis, kalau teman-teman ingat, dia juga menekankan bagaimana peran masyarakat sipil itu penting sekali untuk melawan hegemoni negara dan hegemoni kapitalisme atau kekuasaan tak berwujud ya, hegemoni itu. Nah, itu satu-satu yang bisa menyeimbangkan kekuasaan itu adalah masyarakat sipil. Nah, di era modern kita hari ini, civil society menjadi pilar penting dalam sistem demokrasi kita gitu. Jadi peran para filsuf tadi yang saya sebutkan namanya tadi jelas sekali sangat mempengaruhi pembentukan keyakinan kita bahwa masyarakat sipil memang kita butuhkan dalam pertumbuhan atau perkembangan demokrasi dimanapun itu, di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, civil society, pertanyaannya kan apa pentingnya civil society? Sejak tadi kok hanya ngomongin tentang perimbangan kekuasaan. Baik, saya jelaskan begini. Jadi civil society itu punya banyak peran dalam kehidupan politik dan sosial kita. Ada banyak peran, misalnya, pertama, masyarakat sipil itu penting untuk mengawasi pemerintah. Supaya apa? Ya, untuk mencegah korupsi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena kecenderungan untuk korup itu kan dimiliki ketika ada kekuasaan berlebih di tangan gitu ya. Jadi disitulah maka kekuasaan harus diamati, bukan hanya pemerintahnya tetapi perilaku pemerintahnya. Bagaimana pemerintah mengatur dirinya, bagaimana pemerintah memanifestasikan kekuasaannya, itu harus diawasi. Kedua, masyarakat sipil dibutuhkan untuk membela hak-hak asasi manusia. Entah itu memperjuangkan kebebasan atau memperjuangkan keadilan sosial. Fungsi lain dari masyarakat sipil adalah membuka kemungkinan partisipasi publik ya. Karena kan partisipasi publik itu kalau tidak diinisiasi, tidak digerakkan, ya publik pada umumnya akan diam saja. Maka dengan adanya manajemen suara rakyat, maka rakyat akan mudah menyampaikan aspirasinya gitu. Tapi itu kan perlu dikelola ya aspirasi itu gitu. Kemudian fungsi lain dari masyarakat sipil adalah jelas dari semuanya itu tadi, mengawasi pemerintah, membela hak asasi manusia, meningkatkan partisipasi publik. Tujuannya satu, mendorong perubahan sosial. Karena semakmur apapun, stagnasi di sebuah negara itu akan menimbulkan penderitaan gitu. Maka tidak bisa dipungkiri perubahan itu akan terus terjadi. Satu-satunya yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri kan. Maka perubahan sosial itu harus didorong. Nah, untuk mendorong perubahan sosial itu, masyarakat sipil biasanya akan mencoba mengatasi masalah-masalah sosial yang berkelanjutan, misalnya masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan itu kan berkelanjutan ya, tidak pernah selesai. Tapi juga masalah-masalah baru yang muncul, masalah tentang mental health itu kan baru-baru muncul tuh ya, atau baru-baru mengemuka, itu juga disikat oleh masyarakat sipil, diperbaiki masalah tentang bahkan masalah brain rot ya, masalah karena dunia digital yang semakin punya efek merusak juga. Nah, masyarakat sipil juga yang bekerja begitu. Jadi tanpa masyarakat sipil yang kuat, tanpa organisasi-organisasi di dalamnya, demokrasi akan melemah. Dan ketika demokrasi melemah, sistem melemah, pemerintah yang tidak diawasi akan menjadi otoritarian, akan menjadi semakin otoriter. Nah, tetapi meskipun penting, sebenarnya masyarakat sipil menghadapi begitu banyak persoalan, begitu banyak hambatan dan tantangan ya. Misalnya, masyarakat sipil harus berhadapan, dia mengawasi kekuasaan, otomatis dia harus berhadapan dengan kekuasaan. Ketika dia berhadapan dengan kekuasaan, maka yang terjadi adalah represi. Represi dari pemerintah itu sangat jamak terjadi di mana-mana kepada masyarakat sipil.
Di beberapa negara, bahkan negara yang mengaku demokrasi seperti di Amerika, NGO dan aktivis pun dibungkam dengan cara yang kadang-kadang tidak selalu lewat kekerasan fisik ya, tetapi saat ini dengan cancel culture atau dengan konspirasi gitu ya. Belum lagi di negara-negara yang non demokrasi atau masih dalam proses menuju demokratisasi, jelas ya, pembungkaman dan pembunuhan itu terjadi. Kemudian yang kedua, ini persoalan ya, di dalam masyarakat sipil sendiri itu terjadi polarisasi atau perpecahan karena atau diakibatkan adanya disinformasi. Jadi di era digital ini disinformasi itu menjadi cara untuk memecah masyarakat sebenarnya. Kalau kita perhatikan media sosial itu seringkali kan dimanfaatkan untuk menyebarkan hoax ya, dan hoax itu membelah masyarakat sehingga masyarakat kemudian tidak bisa satu visi ya. Saya tidak mengatakan harus menjadi satu dan seragam, tidak, tetapi menjadi satu visi untuk melindungi hak-haknya. Kadang masyarakat tidak sadar itu justru sedang membela hegemoni yang dilakukan oleh otoritarian, atau dalam hal ini pemerintah ataupun agama ataupun kelompok-kelompok elit gitu ya. Kemudian yang menjadi tantangan dan seringkali dituduhkan kepada masyarakat sipil adalah mengenai ketergantungan pada dana asing ya, dana dari luar negara. Karena kita tahu bahwa untuk bertahan hidup organisasi-organisasi masyarakat sipil ini kan butuh logistik ya, butuh dukungan dana. Tanpa dukungan dana maka ya tidak bisa berjalan ya. Sedangkan mereka tidak mungkin kan semua ada yang mungkin, tapi ada juga organisasi masyarakat ormas yang atau organisasi masyarakat sipil yang mengumpulkan dana secara sukarela dari masyarakat. Ada yang mereka tidak punya kemampuan di situ gitu. Kalau yang dari bidang agama mudah saja, tetapi kalau dari bidang-bidang yang lain, hak asasi manusia, pembelaan gender misalnya, mereka akhirnya harus dibantu oleh dana-dana kemanusiaan internasional yang berasal dari eksternal negara, dan ini kadang-kadang dituduh mereka ditumpangi oleh kepentingan asing. Nah, di sini maka penting sekali untuk menjaga audit ya di setiap organisasi masyarakat sipil dan transparansi supaya dengan mudah untuk menghindari, mudah saja sebenarnya untuk menghindari tidak dituduh yang aneh-aneh gitu loh. Kemudian masih nyambung dengan tadi, ketika organisasi masyarakat sipil itu sendiri tidak transparan dalam hal pendanaan misalnya, atau dalam hal visinya misalnya, pandangan-pandangannya, maka kadang publik tidak mempercayai masyarakat sipil itu. Kan kadang kita harus akui ya, tidak semua NGO, tidak semua LSM itu transparan dan akuntabel ya. Kita tahu, nggak usah kita tutupi ya, ada LSM tertentu yang memang sukanya memeras gitu ya, ormas-ormas tertentu yang sukanya memeras masyarakat. Ada juga yang tidak akuntabel sebenarnya, bukan kompetensinya untuk mengurusi suatu masalah, tapi dia urusi karena dia ingin mengambil uangnya, atau kumpulan para preman lah istilahnya. Nah, ini justru menurunkan kredibilitas LSM atau NGO secara umum. Yang salah 1, 2, 3 LSM, kemudian seluruh LSM atau NGO dianggap isinya preman semua gitu ya. Nah, tantangan ini membuat kita sebenarnya harus lebih kritis untuk bisa menseleksi mana organisasi masyarakat sipil yang harus kita pertahankan dan mana yang tampaknya memang harus kita abaikan gitu. Tetapi dari apapun yang terjadi dari seluruh tantangan ini, kita harus tetap mengakui bahwa peran civil society, masyarakat sipil tetap kita butuhkan. Nah, di tengah perkembangan digital pun itu civil society punya kekuatan besar teman-teman ya. Perkembangan teknologi akhirnya juga membawa peran civil society makin besar.
kita lihat seperti munculnya petisi-petisi online, kampanye-kampanye digital yang memudahkan orang untuk terlibat dalam gerakan-gerakan sosial, perlindungan yang sering safe bla 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 gitu ya, perlindungan pada korban-korban penindasan atau korban-korban penyalahgunaan wewenang kekuasaan yang melanggar hak asasi manusia. Ini gerakan-gerakan sosial itu kemudian banyak dihimpun di media sosial. Jadi harus diakui bahwa memang media sosial itu menjadi alat aktivisme yang sangat kuat bagi masyarakat sipil. Bahkan kita tahu seperti kejadian Arab Spring atau gerakan Black Lives Matter itu dimulai dari dunia media sosial. Nah, persoalannya adalah keamanan digital itu tidak semua negara itu memiliki ya perlindungan privasi, data pribadi. Tidak semua negara juga menjaminnya. Kadang kekuatan masyarakat sipil ini harus goyah ketika pemerintah atau korporasi ini kemudian memata-matai para aktivis atau para anggota masyarakat yang mencoba untuk melakukan perubahan atau menggerakkan secara sipil. Nah, pada satu titik era digital ini memperkuat civil society, tapi juga pada titik yang lain itu menjadikan masyarakat sipil menjadi lebih rentan karena adanya itu tadi pengawasan, spying, adanya kontrol dan manipulasi juga gitu, karena dari penguasa maupun korporasi ini dengan mudah juga untuk mengendalikan opini kita lewat media sosial ya. Nah, sebagai kesimpulan teman-teman, civil society adalah penyeimbang kekuasaan sebenarnya, dan civil society ini boleh dikatakan sebagai satu-satunya jalan bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya secara politik. Nah, tetapi ketika masyarakat sipil ini menjadi lemah, maka demokrasi boleh jadi akan menjadi semakin rapuh, semakin mudah untuk ambruk. Maka satu-satunya pilihan adalah menguatkan civil society, menguatkan dalam artian kemampuan daya kritisnya dan keaktifannya, agar negara terdorong atau mau tidak mau harus transparan dan akuntabel. Nah, saya pikir cukup sekian kuliah singkat kita. Nanti di besok ya, di hari berikutnya kita akan belajar tentang populisme ya, di mana kita akan melihat bagaimana suara rakyat dibajak oleh pemimpin populer, pemimpin pop, pemimpin karismatik. Dan kita pernah mengalaminya. Terima kasih, tetap berpikir kritis.